Hai guys, I'm back. Masih bersama Vida di Agrozin ID. Ayo tebak, sekarang aku mau ngebahas apa kira-kira? Gimana kalau kita ngebahas pot, khususnya pot gantung. Belum kita ngomongin gimana cara milih pot gantung yang benar, sesuai apa sih kak, ukuran kah, atau warna, atau bahan. Aku mau ngasih tahu sobat agro dulu kalau pada dasarnya tuh ada dua jenis pot gantung, yaitu wall mounted sama hanging. Wall mounted ini jenis pot gantung yang bisa langsung digantung gitu di dinding atau di handrail. Soalnya dia punya pengait, makanya bisa langsung dikaitkan di handrail. Cocok buat di teras atau di lantai 2, atau juga cocok buat kamu yang tinggal di apartemen nih, karena bisa untuk mempercantik balkon apartemen. Tapi pastikan ya sobat agro, kalau handrail atau kisi-kisi tempat kamu menggantung pot jenis wall mounted ini itu stabil, jadi potnya gak gampang jatuh kalau kesenggol. Kalau yang hanging itu tuh pot yang pakai tali guys, jadi dia bisa dipasangnya seperti ini nih yang di belakangku, dari langit-langit atau di dinding. Kalau di dinding biasanya dipasang dulu rangka atau siku-siku sebelum kamu menggantung pot gantung kamu. Sama aja dengan tipe wall mounted, pastikan kalau tempat kamu menggantungnya itu kuat dan stabil. Apalagi kalau nanti kan udah diisi media tanam, terus bunga, belum nanti kalau lama-lama bunganya tambah besar. Nah, setelah kamu tahu dua jenis mendasar dari pot gantung, baru kita ke cara bagaimana memilih atau menentukan pot gantung untuk di rumah. Ada beberapa kriteria sih guys yang bisa dipakai untuk memilih pot gantung, yaitu pertama ukuran, kedua material, sampai yang ketiga itu tipe kepribadian kamu. Sampai ke tipe kepribadian segala. Iya, mau tahu? Tonton sampai habis ya. Tapi sebelumnya boleh dong aku minta videonya di like, subscribe, juga dinyalakan notifikasinya. Nah, kita bahas dari ukuran ya. Ukuran pot itu harus sobat agro sesuaikan dengan ukuran tanamannya. Jadi jangan sampai tanamannya kecil pakai pot yang besar. Jadi jangan sampai tanamannya ukurannya mungil tapi sobat agro pakai pot yang besar. Tapi juga jangan pas-pasan ya, jadi harus disisakan ruang untuk tanaman kamu bertumbuh. Ukuran pot ada baiknya juga disesuaikan dengan area tempat kamu menggantung tanaman hias. Misalnya kamu mau gantung tanaman hiasnya di area yang mungil. Nah, pilih potnya yang mungil-mungil juga. Jadi jangan sampai pot kamu itu yang lebih menonjol dibanding furniture lain. Yang berikutnya ada material. Jadi selain bisa mendukung pertumbuhan tanaman, ternyata material pot itu bisa memberikan kesan atau impresi tertentu. Seneng dong kalau misalnya tamu datang terus, wah Vida, kesannya rumahnya jadi tambah classy ya karena potnya. Contohnya pot dari material keramik, gelas, sampai logam itu biasanya lebih cocok diletakkan di indoor daripada outdoor. Kalau pot dari keramik tuh kan kesannya mewah dan elegan. Kalau pot dari gelas itu kesannya klasik, bisa juga romantis. Nah, kalau pot dari apa tadi yang ketiga?
Logam itu lebih simple, futuristik, dan chic. Jadi material pot kamu juga harus disesuaikan dengan tema desain interior. Tapi Sobat Agro jangan asal pilih materi sebelum tahu itu pas atau enggak ya dengan jenis tanaman hias yang kamu punya. Misalnya nih pot dari tanah liat, sekarang kan lagi ramenya dibilang terakota. Terus pot keramik juga pot dari batu itu sifatnya poros. Maksudnya apa kak pot poros? Kirain cuma tanah aja yang poros. Maksudnya pot yang bersifat poros itu dia mempunyai ruang atau pori-pori, jadi udara lebih cepat menguap. Jadinya lagi pot-pot jenis itu lebih cocok untuk tanaman yang tidak membutuhkan banyak air, seperti misalnya sukulen, kaktus, hoya, sansevieria atau lidah mertua. Kayak gini contohnya. Bentar ya. Seperti ini Sobat Agro. Ini dia gantung sih, tapi karena aku pilih kaktus yang tinggi, kaktus panda kalau nggak salah namanya. Jadi nanti mungkin aku copot aja terus aku taruh di tatakan gitu. Sebenarnya sih pot-pot tadi bisa juga buat jenis tanaman yang lain, tapi berarti kamu yang harus lebih ekstra memperhatikan waktu penyiramannya supaya tanaman kamu nggak kekeringan. Oh iya, pot beton juga termasuk pot yang poros ya. Nah, pot-pot dari material selain yang tadi aku sebutin berarti pot yang tidak bersifat poros. Sebenarnya sih Sobat Agro masih bisa mengakali kalau pengen pakai pot-pot yang tadi aku sebutin, yaitu masukin nursery pot kamu ke dalam pot yang bersifat dekoratif. Jadi deh. Nah, sekarang yang terakhir yang mungkin ditunggu-tunggu penjelasannya sama Sobat Agro. Mungkin sih GR banget sih aku ya, yaitu menyesuaikan pot dengan tipe kepribadian. Kayak apa sih menyesuaikan pot dengan tipe kepribadian? Misalnya nih, Sobat Agro itu adalah orang yang punya jadwal super padat, alias nggak bisa nyiramin tanamannya setiap hari. Berarti pilih pot yang termasuk dalam tipe poros tadi. Kalau Sobat Agro tipe yang slordeh alias slebor, suka senggol sana senggol sini, berarti pilih yang berbahan dasar, tidak mudah pecah dan praktis dan ringan, seperti misalnya plastik atau bahkan pot kain. Percaya nggak kalau aku ketemu pot gantung dari kain? Sebentar ya. Ini dia Sobat Agro. Ini tuh kalau dilihat kayak topi kebalik, dan bahannya juga emang seperti bahan untuk topi. Kalau disiram sih memang jadi basah ya, tapi karena aku gantung di luar jadi dia cepet kering lagi. Terus kalau Sobat Agro termasuk tipe yang romantis, bisa pilih pot yang digantung dengan tali makrame. Nah, itu tadi tips dari aku untuk kamu soal gimana caranya memilih pot untuk tanaman hias gantung di rumah. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa komennya dan share video ini. Dah.